looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di wisata Banyumili. Jangan lupa pakai masker ya, untuk mematuhi protokol kesehatan. Yuk kita ke sana ke pintu masuk. If you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di depan pintu masuk wisata Banyumili untuk menuju ke kampung Hobbit. Ayo, mari kita ke sana. You know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. That's what I like about. Weekend menjadi salah satu waktu berharga untuk berkumpul dengan keluarga. Salah satunya dengan berkunjung ke wahana wisata untuk refreshing yang ada di Jombang. Lokasinya cukup strategis, tepatnya di Dusun Bondang, Desa Carangmulu, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yaitu wisata alam yang bernama Banyumili. Lokasi wisata ini yang asri, nyaman, dan bersih menjadi keunggulan tersendiri. Lokasi wisata ini bisa dijangkau dengan roda 2 maupun roda 4. Di Google pun juga sudah ada peta lokasinya ya teman-teman. Dan tentunya sangat mendukung trekkingmu untuk menuju lokasi. Harga tiket masuk wisata Banyumili ini sangat terjangkau, yaitu hanya Rp5.000 per orang. Untuk jam bukanya dari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Untuk menuju ke sana, saya menggunakan roda 2 ya teman-teman, dengan biaya parkir Rp2.000 untuk roda 2. Dan untuk parkir roda 4 dikenakan biaya Rp5.000. Sangat terjangkau bukan? Wisata Banyumili tidak hanya menyajikan tempat wisata alam pegunungan yang menawan, tetapi juga menyediakan spot foto yang kece dan kekinian serta instagramable. Wisata Banyumili ini memiliki suasana alam yang sejuk dan asri untuk menyaksikan panorama alam yang hijau dan memanjakan mata. Pastinya bikin nyaman bersantai di sana bersama keluarga menikmati weekend. Fasilitas yang ada di sana seperti fasilitas pada umumnya, terdapat kamar mandi, warung, musola, tempat parkir, dan gazebo untuk tempat bersantai. Wisata Banyumili menyediakan wahana yang beragam, di antaranya wahana spot foto yang keren, yaitu Rumah Hobbit, wahana permainan anak-anak, dan wahana permainan air di sungai kecil bagian bawah dari lokasi Banyumili tersebut. Bila kamu termasuk orang yang hobi berfoto, spot Rumah Hobbit ini tentu menjadi tempat yang mendukung aktivitas selfie kamu loh. Serta juga terdapat wahana permainan seru, yaitu wahana perahu dayung yang bisa disewa sebesar Rp10.000 untuk sekali bermain, berkeliling mengitari kawasan sungai setempat. Jadi, di sana kamu bisa seru-seruan dengan keluarga loh. Sangat menarik bukan untuk dikunjungi tempat wisata Banyumili ini? Yuk, kita berwisata ke wisata ini. Akan bertanya mengenai sejarahnya itu bagaimana asal mulanya gitu loh Pak. Jadi untuk secara awal kita buka tempat wisata ini memang awal wisata Wonosalam memang di sini itu awalnya itu. Jadi sejarahnya dulu sebenarnya mengenai jalan pegunungan, di iseng-iseng kita ngopi, kita jalan-jalan, terus itu dari iseng itu akhirnya timbullah survei. Di survei ada pengunjung kan Wonosalam terkenal durian. Di sana ada musim durian atau ada di seperti ini, ada beberapa pengunjung dari luar kota. Saya tanya, gimana Pak, Wonosalam seperti apa dan sebagainya, itulah seperti itu. Ternyata tanggapan dari pengunjung waktu itu, untuk Wonosalam ini bagus, tapi saya tidak ada wisata, kurang wisata lah, tidak ada tapi kurang wisata. Kurang itu, jadi cuma sekitar dia beli durian langsung pulang, ini seperti itu. Jadi awal mulanya itu dari rekomendasi dari beberapa
pengunjung beli durian dan sebagainya untuk awal mulanya. Jadi paling terinspirasi bikin tempat wisata. Lalu untuk pengelolaannya itu bagaimana Pak? Untuk pengelolaan sini kan sistemnya kan kerjasama. Kerjasama. Iya, yang punya lahan rumah sebelah ini tentu teman saya. Jadi kita kerjasama dengan persentase 70-30. Jadi 30 untuk pemilik dana, 70% untuk investor untuk saya sendiri untuk polanya di situ. Tapi ini kan kontrak. Jadi perjanjian notaris selama 30 tahun dan baru berjalan 3 tahun. Nah, sistemnya bagi hasil, tapi kita kontrak selama 30. Nah, untuk eksistensinya sendiri itu bagaimana? Karena kan sekarang musim pandemi gitu Pak, bagaimana eksistensinya? Terjaga atau menurun atau meningkat bagaimana? Nah, kalau sebelumnya itu stabil. Sebelum COVID ya, kita ngomong sebelum COVID itu masih stabil lah. Perolehan itu andai kan ada penurunan juga ada banyak. Tapi di saat COVID ini penurunan itu luar biasa. Untuk COVID yang periode pertama itu penurunan hampir 70%. Terus akhirnya dalam bulan 3 bulan 3 tutup sampai dengan bulan 7 itu baru buka lagi. Dan di bulan lagi juga agak lambat penurunannya banyak, tapi juga lambat, tapi naiknya ke atas itu masih prosesnya itu. Terus ini sebenarnya sudah hampir mendekati. Terus terjadi untuk bulan kemarin itu kan jumlah zona merah, akhirnya turun lagi menjadi 50%. 50+ untuk perkembangan seperti itu. Nah, untuk sarana dan prasarananya itu bagaimana Pak di sini? Apa saja? Kalau dari keunggulan di sini mungkin pertama itu di kampung kopi, di kopinya, selfie kopi. Oh, buat selfie itu. Yang kedua dari sungai dan alam, maksudnya misalkan juga ada sungai pemandangan, untuk selfie, untuk perahu, taman bermain, dan seperti itu. Sementara itu, tapi nantinya kan juga ada, kalau kita menurut gambar yang ada itu ada villa, ada outbound. Berarti mau ada penambahan? Ada penambahan. Ini nanti kan ada penambahan belum selesai, ada 2 ini sementara ini, kolam renang sama Sinator gitu, untuk taman sekarang yang di belakang sungai itu nanti masih proses penambahan wisata baru lagi. Tapi kalau dari segi total keseluruhan ini yang ada villa dan sebagainya nantinya kita kan masih proses tahap ya. Sekarang kita sudah memulai dan masih bertahap. Apa permasalahan gitu Pak? Apa ada permasalahan yang dialami selama lembaga pengelolaan gitu? Kalau selama ini kalau dari segi masyarakat dan masyarakat kita juga kerjasama sudah dengan platform ini. Jadi alhamdulillah belum ada kendala yang berapa. Cuma kalau permasalahan di sini kadang-kadang kita masih penataan sedikit. Kita tata pekerjaannya itu kita kalem-kalem, kita tata, kita beritahu, kita ajari dalam kuliah dalam tingkat masih lumayan meskipun masih banyak cukup. Oke teman-teman, sekian observasi dan wawancara yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3M. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari wawancara yang telah saya lakukan ialah Bapak Gio ini itu iseng-iseng bertanya kepada pengunjung yang datang ke Wonosalam pada musim durian dengan melontarkan pertanyaan, bagaimana Pak?
Wonosalam seperti apa? Dan ternyata jawaban dari pengunjung ialah, Wonosalam ini tempatnya sudah bagus, tetapi sayang belum ada wisata yang menarik dan kurang banyak wisata di sini. Sehingga pengunjung tersebut yang datang ke Wonosalam hanya untuk membeli durian yang ada di Wonosalam. Nah, dari jawaban pengunjung tersebut, Bapak Gio ini terinspirasi untuk membuat wisata di Wonosalam. Untuk pengelolaannya sendiri, Bapak Gio ini bekerjasama dengan pemilik lahan yang akan dijadikan wisata Banyumili dengan mengontrak lahan tersebut selama 30 tahun dan menggunakan sistem bagi hasil dengan pemilik lahan Banyumili. Rumah pemilik lahan wisata berada di depan di samping loket wisata Banyumili dan mereka bekerja sama dengan sistem bagi hasil dengan persentase Bapak Gio 70% dan pemilik lahan 30%. Wisata Banyumili ini baru berjalan selama 3 tahun. Nah, untuk eksistensinya sendiri sebelum adanya pandemi COVID masih stabil terhadap perolehan atau pemasukan yang dihasilkan dari pengunjung yang datang di wisata Banyumili tersebut. Dikarenakan adanya pandemi COVID mengalami penurunan yang sangat luar biasa, yaitu hampir 70%, dikarenakan pada bulan Maret 2020 semua wisata diharuskan tutup sampai bulan Juni 2020 dan baru buka kembali pada bulan Juli. Akan tetapi untuk penghasilannya masih dalam proses untuk mencapai stabil naik ke atas dikarenakan Jombang saat itu masih dalam zona merah. Akhirnya turun lagi penghasilannya atau pemasukannya menjadi 50%. Untuk sarana dan prasarana yang ada di wisata Banyumili ialah Kampung Hobbit yang menjadi salah satu spot foto selfie yang diincar oleh pengunjung yang datang di wisata Banyumili. Adanya aliran sungai yang ada di sana dan pemandangan alam serta perahu dayung dan taman bermain anak-anak yang ada di wisata tersebut. Untuk saat ini masih ada wahana tersebut yang ada dalam wisata Banyumili. Namun Bapak Gio berencana menambah wahana wisata kolam renang, outbound, dan villa. Dan untuk sementara ini masih ada 2 penambahan wahana wisata yang masih dalam proses pembangunan, yaitu kolam renang dan spot foto ala-ala Jepang yang ada di pinggir sungai wisata Banyumili. Mengenai permasalahan menurut ungkapan Bapak Gio, dari segi masyarakatnya pun sudah aman, dikarenakan Bapak Gio ini bekerja sama dengan masyarakat sekitar wisata Banyumili. Jadi belum ada kendala ataupun masalah selama mengembangkan wisata Banyumili. Bapak Gio ini mengembangkan sumber daya alam manusia dengan cara mengatur, menata secara pelan-pelan, mengajari, dan memberitahu karyawan yang ada di sana meskipun masih ada kurangnya. Demikian hasil wawancara yang telah saya sampaikan. Selamat berlibur. Jangan lupa mampir di wisata Banyumili Wonosalam ya.